Politeknik di Indonesia. Ya, teman-teman sudah pasti tahu, ya, yakni kasus Harvey Muiz yang berkaitan dengan dugaan kasus korupsi Tata Niaga. Kasus ini menjadi sorotan publik karena merugikan keuangan negara dalam jumlah yang cukup fantastis, sehingga menarik perhatian masyarakat luas. Oleh sebab itu, di video kali ini kami akan membahas dan menganalisis kasus ini lebih lanjut. Yuk, disimak ya. Kasus Harvey Muiz berawal dari penyelidikan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha PT Timah pada periode 2015 sampai 2022. Nah, pada periode tersebut adanya penyimpangan dalam hal pengelolaan dan kerjasama di beberapa perusahaan mitra. Nah, Harvey Muiz ini diduga sebagai pelaku yang sangat aktif, yakni digunakan untuk mengatur jalannya dana CSR, yaitu dana CSR itu digunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal tersebut, sehingga Harvey Muiz ini dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Untuk kerugian negaranya itu mencapai 300 triliun rupiah, dan kasus ini juga menjadi sangat populer karena Harvey Muiz ini merupakan suami dari Sandra Dewi. Proses hukum. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, aparat penegak hukum mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi. Dalam proses persidangan, jaksa memaparkan dakwaan dan alat bukti yang dianggap mendukung tuduhan. Sementara itu, pihak terdakwa melalui kuasa hukum juga menyampaikan pembelaan dan argumentasi hukum. Proses ini merupakan bagian penting dari sistem peradilan dan bertujuan memastikan setiap pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan keterangan. Dari adanya kasus ini sangat menimbulkan perhatian khusus bagi masyarakat besar karena berkaitan langsung dengan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dari adanya kasus ini sangat diperlukan adanya pengawasan, transparansi, tata kelola di bidang pertambangan, serta upaya pemberantasan korupsi agar kekayaan negara dapat dialokasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Kasus Harvey Muiz juga berdampak pada berbagai bidang. Yang pertama itu dari sisi ekonomi. Dugaan korupsi terhadap tata niaga timah dapat menyebabkan kerugian secara besar-besaran terhadap negara. Yang kedua itu dari sisi lingkungan. Aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitar pertambangan. Selain itu, kasus dari Harvey Muiz ini juga mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan juga pentingnya pengawasan dan juga penegakan hukuman secara transparan. Setelah kita membahas terkait dampak dari korupsi, kita akan membahas terkait dengan remisi. Remisi merupakan hak narapidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Pemasyarakatan, yang mana pada pasal 10 dan pasal 14 memberikan hak terhadap narapidana untuk reintegrasi secara sosial kepada masyarakat. Pun dalam hal ini untuk mendapatkan hak remisi itu sendiri, maka narapidana harus memenuhi kriteria dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022, misalnya berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dan lain sebagainya. Dalam konteks kasusnya Harvey Muiz yang pun melakukan kejahatan korupsi, maka dalam hal ini putusannya inkrah atau berkekuatan tetap. Dan pada hal ini, Harvey Muiz memperoleh hak secara normatif untuk mendapatkan remisinya. Dalam konteks akuo, dalam situasi terkini bahwasanya Harvey Muiz telah mendapatkan remisi selama 1 bulan karena telah memenuhi persyaratan secara substantif dan administratif terkait dengan remisi itu sendiri. Pun pertanyaannya adalah, kasus korupsi merupakan kasus kejahatan extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa, sehingga menimbulkan suatu pertanyaan, apakah pelaku kejahatan korupsi harus mendapatkan remisi ataukah justru di satu sisi negara haruslah memenuhi hak narapidana, dalam hal ini Harvey Muiz yang merupakan narapidana kemudian untuk mendapatkan hak remisi itu sendiri. Maka perlu dipertanyakan apakah hal ini sesuai dengan asas prinsip atau prinsip proporsionalitas terkait dengan pemenuhan hak dari narapidana, yaitu Harvey Muiz terkait dengan remisi itu sendiri. Marilah kita berdiskusi terkait dengan hal tersebut, kemudian kita akan
memberikan solusi akan permasalahan dari Harvey Moise yang merupakan pelaku kejahatan extraordinary crime itu sendiri. Kesimpulan, kasus Harvey Moise merupakan salah satu perkara yang menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan korupsi dalam tata niaga timah. Proses hukum yang berlangsung menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Kita sebagai masyarakat perlu mengikuti perkembangan informasi dari sumber yang terpercaya dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.